Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah sahabat Islam berpikir bagaimana sejarah bisa mengubah wajah suatu negara begitu drastis? Di episode kali ini, kita akan menyelami kisah yang sangat menarik dan penuh misteri Persia. Sekarang disebut dengan Republik Iran. Negara ini dulu dikenal sebagai pusat Sunni besar. Kini menjadi simbol bagi mazhab Syiah, Imamiyah terbesar di dunia. Bagaimana peralihan besar ini terjadi? Mengapa sejarah Ahlus Sunnah wal Jamaah di Persia bisa hilang begitu saja? Mari kita telusuri lebih dalam video ini dan temukan jawaban dari perubahan yang mungkin belum pernah kamu dengar sebelumnya. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Sahabat Islam, Islam memasuki Persia pada abad ke-7 setelah pasukan Khalifah Umar bin Khattab berhasil menaklukkan Kekaisaran Sasania. Penaklukan ini bukan hanya menandai runtuhnya kerajaan besar Persia yang berpusat pada agama Majusi, tetapi juga awal mula kebangkitan Persia dalam dunia Islam. Dalam beberapa dekade, Persia mulai terpengaruh oleh ajaran Islam yang datang dari Mekah dan Madinah. Namun, yang menarik, mereka bukan langsung menjadi Syiah selama berabad-abad. Persia lebih banyak terpengaruh oleh ajaran Sunni. Masyarakat Persia menerima Islam secara damai, tanpa banyak pertentangan, dan dengan cepat mengadopsi ajaran-ajaran fikih dan tasawuf Sunni. Wilayah-wilayah seperti Khurasan Rey dan Isfahan menjadi pusat-pusat kajian fikih, tasawuf, dan ilmu-ilmu agama lainnya. Bahkan, Bukhara yang terletak di wilayah Khurasan dikenal sebagai pusat intelektual dan ilmiah besar yang melahirkan banyak tokoh besar. Selama berabad-abad, Persia menjadi benteng kuat bagi mazhab Sunni yang dipelopori oleh banyak ulama besar. Beberapa mazhab yang berkembang di wilayah ini antara lain mazhab Syafi'i yang berkembang pesat di wilayah selatan dan tengah, mazhab Hanafi yang mendominasi wilayah utara dan timur. Persia juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dengan banyak karya-karya besar yang ditulis oleh ulama-ulama Sunni di sini. Tak jarang, Persia menjadi tempat tujuan bagi para pelajar dan intelektual dari berbagai penjuru dunia Islam. Tak terhitung banyaknya ulama besar dari Persia yang berkontribusi pada perkembangan pemikiran dan ilmu pengetahuan dalam Islam. Mereka memberikan pengaruh besar dalam bidang fikih, teologi, hingga tasawuf. Persia yang saat itu menjadi benteng Sunni adalah tanah subur bagi pemikiran yang diwakili oleh banyak ulama besar. Di antaranya, pertama, Imam Abu Hamid Al-Ghazali, lahir di Tus, Khurasan, seorang filsuf besar, teolog, dan sufi yang sangat berpengaruh. Karya-karyanya tentang tasawuf dan fikih Sunni tetap menjadi rujukan utama hingga kini. Dalam karya monumental seperti Ihya Ulumuddin, Al-Ghazali menjelaskan ajaran tasawuf yang sejalan dengan prinsip-prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kedua, Imam Fakhruddin Ar-Razi, lahir di Rey, seorang ahli tafsir dan teologi Sunni yang sangat dihormati. Karyanya adalah Al-Tafsir Al-Kabir, yang menjadi salah satu karya tafsir terbesar dalam tradisi Islam Sunni. Imam Razi juga dikenal dengan pemikirannya yang berani dalam membahas masalah rasionalitas dalam agama. Ketiga, Imam Abu Ishaq Ash-Shirazi, lahir di Firuzabad, Shiraz, seorang ahli fikih Syafi'i yang terkenal dengan kitabnya Al-Muhazzab, yang menjadi rujukan utama bagi para ulama fikih Sunni. Imam Ash-Shirazi adalah salah satu ulama yang sangat dihormati karena kedalamannya dalam masalah fikih dan hukum Islam. Mereka bukan hanya menjadi penjaga tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah di Persia, tetapi juga berperan penting dalam menjaga pemikiran intelektual Sunni di seluruh dunia Islam. Pemikiran mereka mempengaruhi banyak ulama dari berbagai penjuru dunia, dari Afrika Utara hingga Andalusia, dan dari Asia Tengah hingga India. Persia pada waktu itu adalah tempat berkumpulnya para ulama besar yang meneruskan ilmu dan warisan pemikiran Ahlus Sunnah wal Jamaah. Namun, segalanya berubah ketika dinasti Safawiyah bangkit pada awal abad ke-16 pada tahun 1501 Masehi. Seorang tokoh bernama Syah Ismail I mendirikan kerajaan Safawi di Tabriz, sebuah kerajaan yang akan menjadi titik balik dalam sejarah Iran. Syah Ismail I adalah sosok yang ambisius, tidak hanya dalam hal politik, tetapi juga dalam hal keagamaan. Ia memiliki misi besar untuk mengubah wajah keagamaan Persia yang dulunya bermazhab Sunni menjadikan Syiah Imamiyah sebagai mazhab resmi negara. Syah Ismail I memanfaatkan banyak hal untuk mencapai tujuannya. Tidak hanya kekuatan politik yang ia andalkan, tetapi juga kekerasan yang sangat besar untuk memaksakan Syiah
kepada seluruh rakyat Persia. Perubahan ini bukanlah sekedar evolusi keilmuan, tetapi sebuah revolusi politik yang penuh darah. Syah Ismail I menggunakan kekuatan militer untuk menekan seluruh elemen yang menolak perubahan ini. Bagaimana dia melakukannya? Dengan cara yang penuh kekerasan. Ribuan ulama Sunni dibunuh dengan cara yang sangat brutal. Banyak di antaranya adalah ulama yang telah berjuang untuk mempertahankan tradisi Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masjid-masjid Sunni yang bersejarah diubah menjadi tempat ibadah Syiah. Kitab-kitab Ahlus Sunnah wal Jamaah yang selama berabad-abad menjadi warisan intelektual Islam dibakar habis. Bahkan, khotbah Jumat yang merupakan ajang pendidikan agama diubah untuk mencaci sahabat-sahabat Nabi Muhammad, seperti Abu Bakar dan Umar, yang merupakan simbol utama dalam tradisi Sunni. Sahabat Islam, proses ini tidak hanya melibatkan perubahan ajaran agama, tetapi juga penghancuran total terhadap tradisi intelektual Sunni. Dinasti Safawiyah mengandalkan kekuatan militer dan politik untuk memaksakan ideologi Syiah kepada rakyat Iran. Mereka tidak hanya mengubah struktur politik, tetapi juga mengubah struktur sosial dan keagamaan yang telah berakar kuat selama berabad-abad. Bagi mereka yang menolak untuk berpindah mazhab, tak ada pilihan selain melarikan diri atau mati. Para ulama Sunni yang menolak keras untuk berpindah mazhab, banyak yang melarikan diri ke wilayah yang lebih aman, seperti Kekaisaran Utsmani yang memiliki populasi Sunni yang besar, seperti di Turki, Irak, dan Syam. Ada juga Kesultanan Mughal di India, yang pada saat itu menjadi tempat perlindungan bagi banyak ulama Sunni. Bahkan ada yang memilih untuk pergi ke wilayah Asia Tenggara, seperti Indonesia dan Malaysia, yang pada masa itu mulai berkembang sebagai pusat-pusat peradaban Islam. Dengan cara ini, banyak dari mereka yang kehilangan pengaruh di tanah kelahiran mereka, sementara yang tinggal menjadi sasaran penindasan dan penghilangan jejak intelektual Sunni. Dari negeri yang melahirkan banyak ulama besar Sunni, Persia kini menjadi pusat teologi Syiah Imamiyah yang terbesar di dunia. Selama bertahun-tahun, pengaruh Syiah semakin kuat, dengan negara Safawi menguatkan kekuasaannya di seluruh Persia. Hingga hari ini, Iran dikenal sebagai negara dengan mayoritas Syiah terbesar di dunia. Dengan sekitar 90-95% populasinya menganut mazhab Syiah Imamiyah. Ini adalah perubahan yang sangat cepat dan drastis, yang tak hanya memengaruhi keagamaan, tetapi juga budaya dan politik di Iran. Namun, meskipun identitas agama dan politiknya telah berubah, jejak-jejak Ahlus Sunnah wal Jamaah yang pernah berjaya tetap tak bisa sepenuhnya dilupakan. Di banyak masjid yang tersebar di seluruh Iran, masih ada bekas-bekas dari masjid Sunni yang dahulu berdiri kokoh. Di tengah pusat-pusat teologi Syiah, tersembunyi kisah ulama-ulama Sunni yang pernah memberikan warna bagi sejarah panjang Persia. Sahabat Islam, sejarah mengajarkan kita bahwa perubahan yang besar bisa datang bukan hanya dari perbedaan pemahaman, tetapi juga dari kekuatan politik yang sangat besar. Persia adalah contoh nyata dari perubahan yang datang dengan darah dan kekuasaan. Namun, meskipun identitas agama dan politiknya telah berubah, kebenaran sejarah harus tetap disuarakan, agar kita tidak lupa akan siapa diri kita sebenarnya, dan agar kita tetap menghormati perjalanan sejarah yang telah membentuk dunia ini. Tidak hanya agama, tetapi juga peradaban dan kebudayaan yang terbangun selama berabad-abad. Jika sahabat Islam tertarik dengan pembahasan sejarah yang mendalam seperti ini, tentang perubahan agama, perbandingan mazhab, atau fakta-fakta tersembunyi dalam sejarah Islam, jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan konten menarik berikutnya. Dan jangan lupa, tuliskan juga di kolom komentar siapa ulama Sunni dari Persia yang paling kamu kagumi. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.